You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur? Halo, assalamualaikum teman-teman. Ini itu hari Lebaran ya. Ada anak aku yang lagi dibajuin sama suami aku. Terus aku lagi bikin kupat tahu petis. Jadi aku itu kalau Lebaran tuh setiap tahunnya pasti aja bikin menu kupat tahu petis, karena ini tuh kayak menu wajib suami aku dari kecil gitu. Jadi aku harus bikin juga gitu. Sebenarnya sih kupat tahu petis ini tuh agak ribet ya bikinnya, karena harus ulek-ulek gitu. Tapi nggak apa-apa, soalnya ini kan kupat tahu petis tuh enak juga. Nah ini juga ada cuko empek-empek sama gulai ayam yang kemarin aku bikin ya. Ya beginilah hari Lebaran aku pas pagi-pagi. Jadi siap-siap mau sholat id. Itu juga ada suami aku yang lagi sarapan. Ini juga ada mertua aku yang nginep di rumah kakak ipar aku. Mereka lebarannya di sini gitu. Jadi nanti anak-anaknya juga pada kesini, karena kakak ipar aku itu kan yang di pinggir rumah aku itu kan kakak pertama. Jadi semua adik-adiknya ngumpul di rumah kakak ipar aku gitu. Ini aku lagi OTW ke masjid bareng suami sama anak aku. Jangan salfok sama warna sage ya. Aku nggak tahu kalau misalkan sage itu bakal jadi warna terviral di Lebaran tahun ini ya, karena aku beli baju ini tuh sekitaran bulan Januari gitu ya. Karena aku pikir warna putih udah pernah, warna merah udah pernah, warna hitam udah pernah gitu. Jadi pengen warna sage. Ternyata warna sage itu viral sampai di mana-mana katanya ada warna sage. Padahal ya warna yang lain juga ada ya, kayak putih tuh kan, putih tuh selalu ada dan di mana-mana juga ada warna putih, tapi kenapa kalau sage itu diomong-omongin terus gitu. Jadi aku agak malu juga sih ya, karena banyak banget warna sage gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Ini aku lebaran salat id di masjid deket rumah aku. Anak aku juga ini tahun pertama dia bisa ikut salat id, karena tahun ini dia udah mulai gede, jadi udah mulai mengerti gitu. Kalau aku bawa salat ke masjid dia pasti diem gitu. Kalau tahun-tahun sebelumnya dia nggak bisa diem, jadi belum bisa dibawa ke masjid. Jadi baru tahun ini gitu. Seperti biasa kalau ibu-ibu salatnya di luar ya. Jadi di dalam masjid itu kebanyakan bapak-bapak gitu. Ini udah sampai rumah, jadi aku mau salaman sama suami aku. Aku juga ngebiasain anak aku supaya setiap lebaran itu dia salam sama suami aku gitu. Aku lagi minta maaf sama suami aku karena aku juga banyak dosa, suami aku pun sama ya. Ini aku di rumah kakak ipar yang sebelah rumah aku. Tuh lihat udah pada ngumpul semua kakak-kakak suami aku. Jadi suami aku itu anaknya anak bungsu dan kakaknya tuh ada 4. Jadi lumayan banyak juga ya kalau ngumpul gitu. Ini aku lagi ngelatih anak aku buat ngasih uang THR. Jadi aku ngedidik anak aku buat memberi gitu, ngasih uang THR di hari Lebaran. Tapi aku juga gak ngedidik anak aku supaya buat minta-minta gitu. Tuh minta uang THR ke si Uwa, atau tuh minta uang THR ke si Bibi gitu. Enggak gitu. Jadi kalau aku sih sedikasihnya aja sama saudara-saudara aku. Aku gak nyuruh anak aku buat minta-minta THR. Soalnya kan itu kayak terkesan menanamkan jiwa meminta-minta ke anak aku gitu ya. Ini aku udah ada di jalan mau menuju ke rumah aku, ke rumah orang tua aku di Gede Bage. Jadi ya beginilah mudik aku ya, hanya 15 menit. Apalagi tol Gede Bage itu udah dibuka, jadi ini bener-bener super duper cepet banget aku mudiknya. Ini udah nyampe daerah Gede Bage, udah mau keluar pintu tol Gede Bage juga. Jadi kalau hari Lebaran itu aku pasti pagi-paginya ada di keluarga suami aku. Terus siangnya sekitar jam 10-an aku baru ke Gede Bage nyamperin keluarga aku gitu. Jadi setiap tahunnya ya begini deh mudiknya di hari Lebaran, karena sama-sama di Bandung juga dan deket juga ya. Biaya tolnya juga murah, cuma 5.000 dari Muhammad Toha ke Gede Bage. Jadi bener-bener mudik versi irit ya. Sebenarnya aku tuh seneng gitu ya lihat orang-orang
mudik gitu sebelum lebaran gitu ya. Mereka mudik kayak gitu tuh kayak senang gitu liatnya, padahal mungkin orang-orang yang menjalani mudiknya juga kayaknya males gitu ya, harus perjalanan jauh gitu kan. Ini aku udah sampai Gede Bage. Di rumah orang tua aku itu ada bekas sholat id. Jadi kalau di daerah rumah aku tuh sholat idnya di depan masjid. Tapi katanya kalau keluarga aku itu sholatnya di Al Jabar, di Masjid Al Jabar yang baru itu tuh. Mereka pada sholatnya di sana. Ya, ini udah di daerah rumah aku. Ini semua tanaman itu sebetulnya punya ayah aku. Jadi ayah aku itu bikin kebun gitu di depan rumah, deket lapang rumah aku gitu ya. Ini semuanya tanaman bonsai. Aku juga heran kenapa ayah aku tuh suka banget tanam tanaman. Itu ada warung mama aku. Jadi mama aku ngewarung juga gitu ya di depan rumah. Jadi untuk lebaran tahun ini semuanya ngumpul di rumah mama aku, karena nenek sama kakek aku kan dari pihak mama itu udah nggak ada gitu. Jadi semuanya anak-anaknya tuh pada ngumpul di rumah mama aku, karena mama aku itu kakak pertama gitu kan. Bukan kakak pertama sih, kakak kedua, tapi saudara-saudara lebih mirip ada di rumah mama aku. Cuman ini belum ngumpul karena biasanya ngumpulnya jam 12 ke atas, karena adik-adiknya biasanya ke rumah mertuanya dulu gitu. Ini aku ada di perjalanan menuju ke pantai. Jadi aku sama keluarga besar aku itu mau piknik ceritanya ke pantai. Ini malamnya di hari lebaran gitu ya. Semuanya ini ada 3 mobil. Jadi kita ke pantai daerah Garut Selatan ya. Kita rencananya pengen ke pantai Santolo, Manalusu sama Sayang Heulang gitu. Ini kita lewat jalur Pangalengan karena kita nggak mau macet. Emang sih nggak macet, tapi medannya itu terjal ya, banyak belokan sama tanjakan dan pudunan yang bikin kepala pusing. Jadi ini tuh lagi istirahat dulu di daerah situ Cileunca. Perjalanannya cukup jauh, jadi aku itu sama keluarga berangkat jam 12 malam sampai ke daerah Garut, daerah pantainya itu sekitar jam 6 pagian lah gitu. Jadi lumayan ya, padahal itu nggak macet gitu. Kebayang kalau misalkan lewat jalur mudik yang ke kota Garutnya gitu kan, kebayang sampai jam berapa gitu. Nah, ini aku udah ada di masjid daerah Garut, udah deket ke pantainya. Jadi kita istirahat dulu buat sholat subuh, terus ke air dan lain-lain gitu ya. Ini sebetulnya aku udah ngerasa pusing banget gitu ya kepala aku, karena aku gak tidur juga nemenin suami aku nyetir. Takutnya suami aku pas nyetir malah ngantuk gitu, jadi aku nemenin gak tidur juga gitu. Yang di depan itu mobil ayah aku. Jadi kita itu selalu dari awal perjalanan sampai akhir itu selalu kayak konvoy gitu ya. Nah, ini suasana di dekat daerah pantainya indah banget kan, ya Allah. Itu ada sunrise-nya juga. Ini kita udah sampai di pantai Manalusu. Ini pantainya sepi dan gak ada tiket masuk gitu. Jadi sebetulnya kita random banget kesini, gak ada tiket masuk. Kita cuma numpang sarapan di sini karena kalau mau ke pantai Santolo sama Sayang Heulang itu masih agak jauh gitu. Jadi kita di sini. Nah, ini aku udah ada di pantai Sayang Heulang. Pantainya itu pasirnya tuh pasir putih gitu. Terus ombaknya itu yang gedenya tuh sebelah sana tuh, yang kalian bisa lihat ya, ombaknya sebelah sana. Dan yang dipakai renang sama para wisata itu semuanya karang bawahnya gitu. Jadi ini tuh aman dipakai buat main air sama anak-anak gitu. Nggak kayak di Pangandaran ya yang benar-benar ombaknya yang besar, terus ombaknya itu sampai ke bibir pantai gitu. Jadi kalau ke bibir pantainya itu ini cuman ombak-ombak kecil, sisa-sisa ombak besar yang ada di sebelah sana. Karena kalau ini pantainya lagi surut, itu tuh kelihatan banget gitu karang-karangnya gitu. Nah, kebetulan sekarang pas aku main di pantai sama anak aku, pantainya lagi pasang gitu. Ini keesokan harinya aku berburu sunrise di jembatan, gak tau ini apa nama jembatannya, yang pastiin di pantai Sayang Heulang gitu. Pantainya lumayan enak dan udaranya juga kalau malam-malam itu seger gitu, kayak di Bandung aja gitu. Tapi kalau siang sih tetap sih panas juga, namanya juga pantai ya. Ini tuh ada mama sama ayah aku lagi jalan-jalan gitu ya, cari spot foto yang menarik. Nah, ini tuh ada karang-karang juga dan pokoknya enak lah buat dieksplor. Sebetulnya ini tuh aku pengen ke tempat wisata yang namanya Bukit Teletubbies sama padang pasir gitu, cuman
aku capek gitu karena harus jalan kaki kan ke lokasinya. Jadi aku mengurungkan niat ke sana gitu. Jadi aku cuman main-main di pantai aja gitu. Sebetulnya sih banyak banget momen-momen menarik gitu ya di hari Lebaran ini gitu. Cuman gak aku videoin gitu karena susah juga ya ternyata jadi vlogger itu. Aku suka nonton ibu rumah tangga yang ngevlog gitu ya buat sehari-hari mereka, kayak Mimi Aira dan lain-lain. Aku suka nonton mereka gitu, kayak seneng banget. Terus kayak mudah aja gitu ya bikin vlog, tapi ternyata susah juga gitu ya bikin vlog sehari-hari gitu. Nah segitu video singkatnya, maaf gak komplit karena aku masih belajar untuk bikin vlog. Maaf kalau masih terlihat awam ya untuk urusan vlog. Yang jelas aku masih belajar ya. Sekian video aku kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.